السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena pada malam ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah untuk datang ke majlisul ilm, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, semua manusia pasti dia ingin menjadi manusia yang mulia. Apapun agamana, apapun aliranna, pasti melihat jadi manusia si mulia. Dengan Yahudi melihat jadi manusia si mulia. Dengan Nasara, dengan Hindu, Buddha, selapuk ta pada mele jadi manusia si mulia. Dan manusia ini terus menerus berusaha adikna jari manusia si mulia. Arak manusia mulia karena jabatannya. Apabila najrak jadi pejabat, jerakna mulia. Arak endah dengan mulia karena hartana. Apabila nabuik hartana, jerakna mulia. Arak dengan yang mulia karena kesehatannya. Jerakna sehat, jerakna mulia. Akan tetapi ayyuhal ikhwah, ada suatu ibadah apabila gawe te ya ibadah ini, maka ginta hidup mulia meskipun dia itu berdua apa-apa. Apabila rajin itu gawe ya ibadah ini, ginta mulia di dunia dan kita akan mulia juga di akhirat. Apa ibadah ini? Ibadah ini adalah solat malam. Solat malam ini hukumnya adalah sunnah muakkadah,
Sunnah muakkadah artinya adalah sunnah yang ditekankan untuk dikerjakan. Berarti derajatnya di bawah derajat wajib. Salat malam ini dia sunnah muakkadah. Fahami di arti sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Apa dalilnya bahwa salat malam ini sunnah muakkadah? Di antara dalil-dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang hamba-hamba yang maha pengasih, maha penyayang. Apa sifatnya hamba-hamba ini? Hamba pengasih dan penyayang. Apa kira-kira sifatnya? Di antara sifat-sifatnya ini Allah menjelaskan, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Ini sifat-sifat hamba yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa artinya? Walladzina yabitun, dan orang-orang yang menghabiskan malamnya. Menghabiskan malamnya, apa yang mereka kerjakan? Apa gawena? Apakah dia main remi? Ataukah dia main catur? Ataukah dia manto bola? Ataukah dia ngitung kepengna? Atau yang ngitung untungna? Tidak. Semua itu tidak. Lalu apa dikerjakan di malam hari? Allah menjelaskan sujjadan wa qiyama. Mereka dalam keadaan sujud, dalam keadaan qiyam. Berarti yang ngumbe ini ya salat. Ini hamba-hamba yang maha pengasih, maha penyayang. Maksudnya adalah manusia-manusia si mara ini sifatnya yang menghabiskan malam hari dalam keadaan salat. Ini adalah manusia-manusia yang akan mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Masa ndek demele mau kasih sayang Allah? Ya, kira-kira lebih mulia, lebih berharga kasih sayang Allah ini atau tanda ini? Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa. Ya. Apa sifatnya hamba-hamba Allah yang bertakwa ini? Allah berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ya, apa artinya ini? Orang yang bertakwa ini, sifat-sifat orang yang bertakwa, Allah menjelaskan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Di malam hari sedikit tidurnya, ya, sekedik tinduknya di tengah malam, di malam hari. Dia kenapa? Ya, apakah dia main bola atau dia manto bola atau ngitung kepeng, ngitung untungnya? Tidak. Sedikit tidurnya maksudnya adalah mereka sedang melaksanakan salat, mereka sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia selesai melaksanakan salat malam, apakah langsung tinduk? Tidak. Dilanjutkan, wabil ashar hum yastaghfirun, dan menjelang subuh mereka beristighfar, minta ampun kepada Allah. Coba ada perhatian ya bapak-bapak dan ibu-ibu, menghabiskan malam dalam keadaan sholat,
Ya, ita si salat ino apa gawe ita? Ita baca Quran, ita berdoa, ita berzikir. Ya, kemudian setelah selesai salat, mungkin 11 rakaat atau 9 atau 7 atau 5, terserah pira-pira kemampuan. Setelah selesai salat menjelang subuh, ya, dia tidak tidur, tapi wabil ashari yastaghfirun, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagus gawena. Setelah itu dia beristighfar lagi. Kenapa beristighfar? Mungkin ketika salat malam ini, salat tahajud ini, ahrak kekurangan-kekurangannya. Subhanallah, ita ini salat malas, ya, jarang kita salat malam. Muntah salat malam, selesai salat malam langsung ngerok kita malik. Ya, orang yang bertakwa ini dia menghabiskan malamnya, kemudian menjelang subuh mereka beristighfar kepada Allah, karena dia khawatir jangan-jangan salat malam ini ahrak kekurangan-kekurangan pada mara ita ketika baru ita salat maghrib. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung si bacaan tadi apa? Astaghfirullah pira kali? 3 kali. Ya, padahal selama ita gawe salat ini, ita baca Quran, ita berzikir, ita berdoa. Namun begitu selesai salam langsung ita astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa? Karena mungkin di dalam salat ini ahrak si kurang-kurang, imma kurang wajib, atau kekurangan dalam masalah yang sunnah, atau kekurangan dalam masalah yang rukun. Maka kita perlu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat manusia-manusia yang imannya sempurna. Ya, bagaimana sifat mereka? Orang-orang yang sempurna iman itu, Allah menjelaskan, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini dalam surat Hamim Sajdah. Hamim Sajdah ini sunnahnya terbaca oleh jelo apa? Jelo apa? Jelo Jumat setiap solat apa? Setiap solat subuh. Ya, di rakaat yang pertama disunnahkan membaca Hamim Sajdah. Di rakaat yang kedua disunnahkan membaca apa? Al-Insan, hal ata 'alal insan. Dipraktekkan apa enggak ini? Ha? Masya Allah. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamak ini, ya, jamak le salat subuh ini, rakaat si pertama dibaca Hamim Sajdah. Mungkin imamnya enggak hafal ini. Ha? Enggak hafal? Ha. Rakaat pertama Hamim Sajdah, belo ya. Ya. Kemudian rakaat si kedua Al-Insan, hal ata 'alal insan. Kenapa bapak-bapak disunnahkan membaca 2 surah ini, Hamim Sajdah dan hal ata 'alal insan? Karena 2 surah ini kebanyakan di dalamnya disebutkan tentang hari kiamat dan tentang surga neraka. Ya, hari kiamat ini akan datang lejelo Jumat. Ya, hari Jumat. Hari kiamat ini akan datang pada hari Jumat. Lagu Jumat simbeno kita tidak tahu. Ya. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu rahmat Allah, manusia apabila tama surga, semoga selapu ini tama surga. Ya, apabila manusia ini tama surga, ada pemberian Allah yang paling
paling mulia, paling besar, paling nikmat, lebih besar daripada bidadari-bidadari, daripada istana-istana. Ada pemberian Allah yang paling besar. Apa itu? Melihat wajah Allah. Ini adalah kenikmatan yang paling besar. Sehingga penduduk-penduduk surga apabila mereka melihat wajah Allah, lupa selaput kenikmatan-kenikmatan si arak di dalam surga itu. Istana-istana, bidadari-bidadari selaputnya lupakna ya. Nah, manusia melihat wajah Allah ini lijelo Jumat di dalam surga. Jelo Jumat ini di akhirat dinamakan Yaumul Mazid, hari mazid, hari tambahan. Di dunia arana jelo Jumat, di akhirat arana apa? Yaumul Mazid, hari tambahan. Ya, miliki dia kita wajah Allah. Milih dia tertunda ini. Tentu milih dia yang kita wajah Allah. Kan dah telat datang jelo Jumat ini. Telah tidak datang. Ya. Jam 12 kurang datang itu ketik pintu masih tertutup. Ini keida mau kita wajah Allah mun telat-telat marah ino. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hari Jumat ini ada 5 waktunya. Pertama, si datang pertama awal waktu pada marak dengan berkorban dengan seekor onta. Datang le waktu si kedua pada marak dengan menyembelih apa? Sapi. Kemudian dibagi-bagi dagingnya. Yang ketiga pada marak angkun dengan berkorban dengan kambing. Yang keempat pada marah angkun dengan gorok manok, kemudian dibagi-bagi. Yang kelima pada marah angkun dengan teluk. Ya, jadi setiap manusia si datang di waktu pertama catatna arana amak fulan waktu pertama, amak fulan waktu kedua, amak fulan bin amak fulan waktu ketiga, waktu keempat, waktu kelima. Apabila khatib wa taik ini kemudian dia khutbah tutupna bukuna, berarti dengan si telatino apa maunya? Apa maunya? Dinarak maunya. Ya. Kemudian telat dia datang, toko lele masjid baru nataik imamino assalamualaikum innal hamdalillah ngerok ya. Tindok ya langsung. Ini apa maunya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan sidikna perhatian khatib ketika khutbah. Ya, mungkin ya tinduk atau yang ngeraoskan cebaturna atau apapun gawena sehingga ndekna perhatian ya khatib ino ketika na khutbah. Apa kata Nabi? Manusia si mara ini kal himar yahmilu asfara. Manusia si mara ini seperti keledai yang memikul kitab. Tak daran keledai. Apa keledai itu? Dia lebih kecil. Keledai ini adalah binatang paling bodoh. Kuat na berkawian, lagu dia paling bodoh. Nah, dengan si tinduk le jelo Jumat atau ndek na tinduk lagu ndek na perhatian ya imam atau khatib yang khutbah ini pada ya marak angkun apa? Keldai. Kira-kira ini arak keldai?
Ha? Lejelo Jumat ini. Ha? Masa ni nara. Kan pas datang baru ni Imam Ibn Taik, innal hamdalillah tinduk yang ni sampai ni sugu lelorna. Ya, nas'alullah assalam al-afiyah. Nah, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah menyebutkan sifat-sifat orang yang sempurna imannya. Apa sifatnya? Allah menjelaskan, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Badannya jauh dari tempat tidur. Ya, berarti dia nak tidur. Jauh dari tempat tidur. Dia kenapa? Yad'una rabbahum. Mereka memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Maksudnya ya salat. Karena kita ketika itu salat ini, kita berdoa, kita minta. Ya, yad'una rabbahum khaufan, dalam keadaan takut, wa tama'an, dan berharap. Takut jangan-jangan ibadahnya ini tidak diterima. Berharap agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini adalah manusia-manusia si sempurna imannya. Setiap nak beribadah pasti nak takut jangan-jangan ditolak oleh Allah. Berharap agar Allah menerimanya. Kita kan dinara itu ngadu. Asal sudah beribadah, yang penting melepaskan tanggung jawab. Seolah-olah ibadah ini beban. La ilaha illallah. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita ibadah-ibadah ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar bagus hidup di dunia dan bagus hidup di akhirat. Lagu karena itu ini santer kejahilan ta, sehingga kita kejar dunia terus yang kita kejar, lupa ta akhirat ini. Ya, lupakan akhirat saking sibuknya mengejar dunia. Kira-kira ini termasuk orang yang pintar atau yang bodoh ini? Hah? Menurut dia ini, menurut idakah yang ngumbe kira-kira ini sibuk yang mete dunia? Hah? Angka itu berketuan kalau ide ketuan ini. Ini sibuk na pete dunia sampai lupa na akhiratnya. Kira-kira manusia ini ya pintar atau yang ngumbe kira-kira ini? Hah? Ini adalah manusia paling bodoh. Kenapa? Kenapa? Karena jadi manusia paling bodoh. Karena buih umurna, buih waktuna, buih tenagana untuk mencari sesuatu yang dia tidak bawa mati. Kearak ke dengan timakna berdua kepeng 300 triliun arak ke singetik serupiah. Nanti na mati. Tidak ada. Berarti dia mencari sesuatu yang dia tidak bisa nikmati, tidak bisa bawa mati. Ini adalah manusia yang lemah akalnya. Benda ke depan itu bala ida peta dunia. Cari dunia ini, cari nafkah di dunia ini wajib. Lagu ndak ada sampai lupa akhirat ini. Ya. Kemudian jadi mereka ini salat malam meminta kepada Allah dalam keadaan takut dan berharap. Perhatikan setelah ini, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka berinfak. Perhatikan ini, dari rezeki yang kami berikan. Jadi sinya de ide rezeki ini Allah. Ya, ndek ke karena ide pinter, ya, ide si sugi sukses, berhasil ida, sehingga kepeng de luwe, balen de mewah, ya, motor de luar biasa mahalna, bukan karena ide pinter ini. Ya, arak manusia-manusia, bahkan jutaan atau ratusan manusia
lebih pintar daripada ida, lagu Allah belum memberikannya. Jadi ini adalah rezeki dari Allah. Ia sinyada ida si Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira Allah ia nyada ida rezeki si luwe ini karena Allah ini ya tunak le ida? Ha? Ya kumbena kira-kira karena sada ida si Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak. Tanah dia Masya Allah puluhan hektar. Kemudian tabungan dari bank tuno ratusan juta atau miliaran. Ya, Allah ia nyadik ide selapu ini, rezeki ini, apakah karena Allah ia tunak le ida? Apa kira-kira? Allah sadikna ite rezeki silwe ini adalah merupakan salah satu bentuk-bentuk ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ida si lebih luwek tersadik, maka ida jema lebih luwek terketuan. Sekedik sadik na ida, sekedik pertanyaan ino. Semakin luwek pertanyaan ino, semakin besar kemungkinan gina siksa ida. Karena semakin besar banyak pertanyaan ini berarti semakin luwek salah tak. Semakin sekedik, semakin besar kemungkinan kita akan selamat. Faham ida? Faham? Ha, bemelenda ida. Pertanyaan yang banyak atau pertanyaan yang sedikit? Ha? Sedikit? Tertunda ini. Ya. Kah, harta melenda si luwe atau si sekedik? Jadi mun luwe berarti luwe pertanyaannya sekedik pertanyaannya. Ha, kecuali luwe hartanda kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ngeni. Maksudnya dia berinfak kiri kanan. Ya. Jadi intinya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, rezeki ini Allah lekanna. Maka Allah sadikna itu rezeki bukan karena itu pinter, bukan karena itu kuat pegawaian. Arak dengan lebih pinter lekan itu, arak lebih kuat pegawaian lekan itu lagu Allah belum memberikan mereka apa-apa. Allah sadikna itu ini adalah bentuk-bentuk ujian. Ya. Luwek dengan lulus ujian ketika dia nak berduit apa-apa. Lagu gagal dalam ujian ketika nak luwek hartana. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum apa? Kelanjutannya, amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai sekalian manusia, janganlah kalian dilalaikan. Ya, apa yang melalaikan kalian? La tulhikum amwalukum, jangan hartamu melalaikan kalian. Ndak bangkat dinom ya ida telat salat berjamaah. Ya, ndak gara-gara bangkat borong ida ngaji, biasanya musim sebia ya. Apabila tiba musim sepi telat wahida salat berjamaah, ya. Kemudian apabila tiba musim sepi jarang si datang ngaji. Jadi ngenu ke? Hah? Jadi ngenu? Ya. Apabila tiba musim sepi jarang si ngaji. Salat berjamaah telat. Ya. Biasanya telat apa? Dohor, asar, maghrib, isya. Selapu nanti. Selapu nanti telat. La ilaha illallah. Kah? Nangka seandainya berdua ida mau ida untung 100 juta, apakah 100 juta ini gin nyelamatin ida tuh oleh kuburan? Ha? Tidak. Lagu munda datang awal, datang ke masjid untuk salat berjamaah. Bukankah ini kebaikan bagi kita di dunia dan di kuburan? Ya.
Nah, ini peringatan akan Allah. Bapak-bapak, jemaah sulit nak kita mati doang. Saya akan mati, ida dah kita mati, bapak-bapak ini dah jemaah kita mati. Kita tidak tahu siapa yang duluan. Ya, karena itu ini ndik tahu saya si duluan mati, maka kita harus mempersiapkan bekal lekan nangka muntetelat solat berjamaah, malas datang ke pengajian. Apa jadi bekal dah jemaah? Apa kira-kira bekal dah jemaah? Ya, oh ya Allah, saya rajin solat 5 waktu. Betul, tertunda rajin itu solat 5 waktu. Lagu lekan Allahu Akbar, saya assalamualaikum, dia dengar apa-apa. Ya, baca anda wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawat, dia dengarti. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, dia dengarti. Ya, ayat si bacaan baru si imam ta, dia dengarti. Ya, mun dia dengarti, pira nilainya salat dah ini kira-kira? Pira kira-kira nilai salat dah coba? Hah? Wallahu ta'ala alam. Pasti nilainya sekedi, dia mungkin lagi nilai. Nah, mun sekedi nilai salat dah ini, ya, ngumbe ke jepitan kubur dah jemaah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, selaput manusia ini gina terjepit tiang, gina jepit tiang lek kubur. Bahkan anak-anak kecil ini pun bebeak sebelum lahir pun akan dijepit. Lagu jepitan-jepitan kubur ini sesuai dengan iman seseorang. Nah, yang mengurangi jepitan-jepitan kubur ini termasuk solat. Ini mengurangi jepitan-jepitan kubur. Solat si ngumbe no, yang bisa mengurangi jepitan-jepitan kubur. Solat dari pertama sampai assalamualaikum yang ngangak-ngangak kanyan, atau solat yang dia mengerti. Simbe no, ya, kan pada momot ini. Hah? Solat yang kita mengerti atau solat yang kita dari pertama sampai terakhir kita ngangak kanyan? Yang mengerti. Ya. Nah, nangka itu kan wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawat, dia mengerti. Alhamdulillah dia mengerti. Kemudian ayat yang dibaca tidak mengerti. Ngumbe ke jemaah jepitan kubur ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika manusia ini dijepit hatta takhtalifa fihi adla'uhu, tulang sama tulang ini saling memasuki. Munda keseleo coba ngumbe ke sakitnya. Ini tulang sama tulang saling memasuki, ngumbe ke sakitnya ini. Nah, demele, ndik demele, gin de terjepit doang. Karena tidak ada manusia yang selamat lekan jepitan kubur ini. Nah, namun kita bisa mengurangi jepitan kubur ini. Salah satu cara untuk meringankan jepitan kubur ini pada rajin-rajin beribadah, termasuk solat malam ini. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka berinfak. Setelah ini Allah menjelaskan, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada jiwa yang mengetahui, tidak ada manusia yang mengetahui apa yang Allah simpankan untuk mereka dari kesenangan-kesenangan, kebahagiaan-kebahagiaan, bidadari, istana, macam-macam persiapan Allah untuk mereka. Gara-gara apa? Gara-gara ia rajin solat malam, kemudian rajin berinfak di jalan Allah. Jelas kira-kira insyaallah. Kemudian wa qala subhanah, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yatluna ayatillah, mereka membaca ayat-ayat Allah. Apa maksudnya ini? Al-Quran. Dia baca Quran. Ya, kapan?
ana al-laili, di tengah malam. Berarti yang ngombe no ya salat. Ya, kan kita untuk salat itu baca Quran. Kemudian wahum yasjudun, dan senantiasa mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan sifat-sifat orang yang sempurna imannya. Orang-orang yang sempurna imannya, mereka melaksanakan solat malam. Ya. Kemudian mereka ini orang-orang yang berilmu. Dia mungkin gina sempurna iman, namun dia berdua ilmu. Ya, dia punya ilmu sehingga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ilmunya. Coba bapak-bapak, nangka seandainya Arab dua manusia ya salat maghrib baru ini. Ya, si seke ini ngerti ya apa sih bacaan, lekan Allahu Akbar sampai Assalamualaikum ngerti ya. Ini si kedua ini dia ngerti apa-apa. Pada yang butang ngano. Lagu ini ngerti, ini dia ngerti. Ini kayak pada nilainya ini. Ini ya pada nilainya. Dan ini jaraknya antara langit dan bumi nilai solatnya ini. Tentunya ini sah solatnya. Ya, lagu nilainya ini pira kira-kira nilainya. Ya. Nah, oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu rahmat Allah, pada rajin-rajin ngaji, pada rajin-rajin belajar, ya, karena Allah Subhanahu wa taala gina ketuani dah, pasti tidak mungkin tidak, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah, ndik nagin ngeruit naendelekan julun Allah sampai na ketuani dah julu. Salah satu tentang ilmu ini, ketuana itu, ya, tidak akan melangkah kemana-mana sampai selesai ketuana dari Allah Subhanahu wa taala tentang 4 perkara. Salah satu dari 4 ini adalah wa an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmunya, ia apakan ilmunya. Mun najma ketuana ida si Allah Subhanahu wa taala kana tandalakan de bajang sampai de tawak sampai de mati, ndik de tahu arti wajah tu wajha lilladzi fataras samawat. Apa kira-kira alasan de jemaah? Apa alasan de jemaah? Yuk, kenapa yang mau muat ini? Dia deman berbuka ke? Dia deman berbuka ini? Apa jawabannya coba? Dia dah tahu jawabannya. Ini pasti nak ketua ni dah. Ya, kan selaput dah pada hafal firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ya, dzarrah ini adalah kerpok si tamalakan jendela entak lemak-lemak atau anak semut. Ya, sesuatu yang sekecil ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang lebih besar. Ya, jadi munda yakin bahwa jemaah Allah gina ketuanan ida, yakin ke ida? Yakin ida bahwa jemaah gindam butang lejulun Allah. Kemudian Allah akan menanyakan kita, yakin ida ini? Yakin, selaput atau yakin? Si nangka Arab dengan yakin ya hujan ini lagu sadek itu ya payung. Ni payung, oh tidak perlu. Ya yakin kira-kira dengan ini atau tidak yakin ini? Bapak-bapak jawab. Faham itu atau tidak faham? Ini kita ada hujan turun. Hujan turun ini. Kapak, ini payung supaya bapak tidak basah. Tidak perlu. Kira-kira ia yakin bahwa hujan turun atau tidak ini dengan ini? Tidak yakin dia. Mun tentu yakin, maka pasti dia, oh ya mana payungnya saya supaya saya tidak basah. Ini dengan yakin. Ini yang kadaida
yakin ida bahwa jema' gina ketuhanan ida si Allah Subhanahu wa taala. Lagu dia milih belajar, berarti dia yakin ni no. Jelas. Jelas atau memang jelas ini. Jadi mun dia yakin bahwa jema' gina ketuhanan ida si Allah Subhanahu wa taala, persiapkan jawabannya lekan nengke karena gina ketuanan ide jema', ya siapkan jawabannya nengke. Mun ketuanan ide marah inu apa kira-kira jawabannya? Kenapa? Karena lekan de bajang tetap ide baca wajah tu wajhil ladzi fataras samawati wal ard sampai ide tawak ide tetap membacana, sampai ide mati ide tetap membacana. Lagu ide ngerti kenapa ini? Apa kira-kira jawaban anda? Oh ya Allah, itulah pegawai yang oleh bangkat tidak diterima. Ya Allah, tidak ada guru ngaji, tidak diterima. Selaku alasannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kan wah sadik teh ide umur 70 tahun, baru 10 tahun kanda tidak dimanfaatkan untuk menuntut ilmu. Faham ida? Siap ke dekat ketuaan jemaah. Demele tetap nengin ketuaan ada si Allah Subhanahu wa taala. Lagu nangka jawaban lekan nangka siapkan jawabannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang yang sempurna imannya, bahwa mereka melaksanakan salat malam disertai dengan ilmu. Kemudian Allah menjelaskan bahwa mereka ini terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena melaksanakan salat malam berdasarkan ilmu. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih." Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Yang artinya amman huwa qanitun ana al-lail, apakah sama orang yang beribadah di malam hari? Apa ibadah itu di malam hari? Salat malam. Amman huwa qanitun ana al-lail, dia beribadah taat kepada Allah di malam hari. Dia kena tinduk ini, ya, dia beribadah di malam hari. Sajidan, dia sujud. Wa qa'iman, dan berdiri, ya salat maksudnya ini. Ya, yahdharul akhirah, karena dia takut siksaan Allah. Perhatikan ini. Jadi ya salat bagus angkuna salat, ngerti setiap bacaan-bacaan itu ketika dia salat. Kenapa? Karena dia takut siksaan Allah. Takut ke ide siksaan Allah. Takut ke ide. Mun dengrok sampai subuh dia ada salat malam, berarti dia ada takut oleh Allah itu. Ya. Mun da salat lagu ndek dan ngerti apa sih baca anda, berarti ida kurang takut ini. Mun da ndek takut le Allah le dunia, jemaah pasti Allah gini miya ida takut jemaah. Kurang takut datene le dunia, pasti Allah gini miya ida takut jemaah tono le akhirat. Ya, manusia amun ancam baturna, awas nanti angna ya apa, batik nanti angna, kelewang nanti angna, awas saya bunuh kamu, ancam dengan tono le akhirat. Apa kaduna ancam ida? Kelewang kayak neginti ang ida? Tidak, tapi neraka ini. Nasallallahu salam al afiyah. Kemudian yahdharul akhirah, dia salat malam karena takut kepada Allah. Ini berarti dengan si malas salat malam, dia takut li Allah. Ya, dengan sini dia takut oleh Allah, maka jemaah tunu oleh akhirat celakalah dia. Wa yarju rahmat rabbih, dan dia mengharapkan rahmah dari Tuhannya, dari Allah.
Dia takut azab akhirah, juga dia mengharapkan rahmat Allah. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengerti dan orang yang tidak mengerti, orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Apakah ia pada ini? Tidak pada. Dengan si ngerti apa si bacana, kanca dengan si dia ngerti apa si bacana, ini kia pada ini tidak mungkin. Kira-kira B si lebih luwek pahalana, si ngerti ida B melenda pahala si luwek atau pahala si sekedik? Si luwek. Mun dia milih pahala si luwek harus dia mengerti. Mun dia mengerti, dia mungkin mau pahala si luwek. Ya. Perhatikan setelah ini bapak-bapak. Setelah Allah mengatakan, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun." Katakanlah ya Muhammad, apakah sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Kemudian Allah mengatakan, "Wa innama yatadzakkaru ulul albab." Sesungguhnya yang mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang mempunyai akal. Saya ulangi lagi, tidak kita silih lihat yang ini Al-Quran saya bacakan ini ya. Allah berfirman, "Innama yatadzakkaru ulul albab." Sesungguhnya yang mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang punya akal. Nah kata-kata ini berdua kita akal atau tidak? Kan ini Allah bertanya ini, bukan saya ini. Munda silih aja Al-Quran yang silih, bukan saya hanya menjelaskan ini. Nah Allah menjelaskan, innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang punya akal. Berarti apabila dia tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran, berarti manusia ini yang ngumbeno dia nolak berakal. Ya, bagaimana dia akan mengambil pelajaran dari Al-Quran apabila dia tidak pelajari Al-Quran? Bahkan mungkin dia nak baca Al-Quran kan wah sampai yang tali idalik kajian tersiwah liwatino. Ya, kajian tersiwah liwatino. Apa saya sampaikan bapak-bapak, seorang muslim dia berdua jatah baca Quran bilang jelo, ino adalah manusia tercela ino. Dia berdua jatah bilang jelo, kan bilang jelo arak doang jatah termakan sarapan pagi, kan siang, makan malam, kemudian ngupi. Berapa kali dia ngupi bilang jelo? 3 kali. Ino jatah dia ngupi 3 kali sejelo, pagi, siang, malam. Coba ngupi arak jatah dia. Masa baca Quran dan arak jatah baca Quran? Kakak luar biasa pintar deh ini kah? Ya, luar biasa pintarnya. Ngupi arak jatahnya ngupi. Baca Quran dan arak jatahnya. Kan luar biasa ini ya. Luar biasa ini. Baik. Kemudian karena masih ada waktu. Nanti orang azan nanti kita bicara. Masih lagi berapa menit? Lagi 6. Karena sholat malam ini ya penting gati dalam kehidupan seorang muslim. Penting gati. Karena di awal pengajian ini bapak-bapak dan ibu-ibu rahmatullah kita mengatakan arak manusia ia berusaha adik jadi manusia mulia. Ngumbe carana dengan hartanya, dengan jabatannya. Apabila buih hartana, buih kehormatan dan kemuliaannya. Jeraknya menjabat, jeraknya mulia. Ya, salat malam ginda tetap mulia dunia akhirat meskipun dia berdua apa-apa, dia jadi pejabat, ginda tetap mulia. Nah, salat malam ini ya penting gati dalam kehidupan seorang muslim. Saking pentingnya sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala perintahna nabinta agar dia senantiasa salat malam. Ya, Nabi ya kekurangan pahala ke? Tidak. Dosanya yang lalu, yang datang semua sudah dihapus. Mau ia jaminan gina tama surga?
tapi tetap diingatkan oleh Allah agar dia melaksanakan solat malam. Kenapa ini? Karena solat malam ini ya penting dalam kehidupan seorang muslim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Ya, saya maksudnya berselimut ini, maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika dalam gua, ya, kemudian turun surat Iqra. Gua apa arana ini? Gua Hira apa gua Thaur? Nah, dia dah tahu ya no, kita no tentang nabi ni dia dah tahu ya. Ketika surat Iqra ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu ini di gua Hira atau gua Thaur? Masa gua Hira? Yang lain kan pada teduk ini. Dia dah tahu ya ke? Masya Allah, tentang Nabi kita tidak tahu ini. Bagaimana ini? Ya, jadi ini adalah turun di gua Hira. Datang Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dipeluk dengan keras. Iqra, ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Fadammani, dipeluk dengan keras. Telu kali Jibril mengatakan Iqra, Nabi mengatakan saya tidak bisa baca. Iqra ma ana biqari, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Nabi kaget, kita kena langsung turun dari gua Hira, kemudian ke rumahnya Khadijah, kemudian saking takutnya berselimut dia. Ya, bahasa itu apa? Bersimbut ya saking takutnya. Nah, Allah mengatakan ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, bangunlah di tengah malam. Illa qalila, kecuali sedikit. Maksudnya sepanjang malam sisakan sedikit. Nisfahu awin qus minhu qalila, setengahnya. Suruhnya ya solat malam setengah malam, berarti malam ini dibagi jadi dua. Ngumbe cara anda bagi dua malam ini, dari tenggelam matahari sampai terbit fajar, ini berapa jam? Bagi jadi dua. Ya, nisfahu awin qus minhu qalila, setengahnya atau kurangnya sedikit. Ya, amun 6 jam dekan tenggelam matahari sampai terbit fajar, misalnya 5 jam atau 6 jam, berarti 2,5 jam ini. Kurangi sedikit, berarti 2 jam. 2 jam na solat malam. Arak kita solat malam 2 jam. Lah, ini ruwa-ruwana dia 2 solat malam, ruwa-ruwa nanti. Dia dekat gunung kolang di masjid ini bawa. Arak no kadang-kadang ini. Nah, jadi mundalalah pegawaian, solatlah di awal malam. Selesai solat isya ini langsung solat malam, mundalalah lalu. Ya, baik, kita lanjutkan dulu ayat ini. Awin qus minhu qalila, au zid alaihi, atau tambahkan sedikit, kurangi, boleh. Tambahkan juga tidak apa-apa. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran ini dengan benar, dengan baik, dengan bagus. Suruhnya ya baca Quran, padahal Nabi ini ya kurang bagus ya bacaannya. Bagus bacaannya? Bagus. Timak nuah bagus bacaannya, suruhnya si Allah Subhanahu wa taala, bacalah Al-Quran ini dengan bagus. Berarti sindena bagus bacaannya. Ini lebih-lebih harus membaca Al-Quran dengan bagus. Berarti ita-ita ini maksudnya. Si kurang bagus bacaannya, harus na bagus bacaannya. Ngumbe caranya na belajar.
Wah kita belajar bapak-bapak, terutama ide si toak-toak ini, ya kan wah sampai anta tiba ide le kajian si wah lewatino ini bawak si putih-putih ini, semet si putih, bulun si putih ini tanda bahwa kuburan tewah rapat, ya karing semendak, karing 3 rakaat atau 2 rakaat ginda tama wah haning kuburan ino, ya lagu monde belajar lekan nangke sisa-sisa umur dah ini si karing sekedi ini belajar ida tima ndek dengerti-ngerti, ya ndek dengerti-ngerti sok dah belajar arak alasan dah jemaah. Oh ya Allah sudah saya belajar tapi enggak ngerti-ngerti, arak alasan dah lagu mun ndek belajar apa alasan dah jemaah. Padahal mungkin arak ustaz-ustaz si siap ngajari dia belajar, ya apa alasan dia? Tidak ada alasan. Ke sok tuah nyampe yang tipa ide semikirangnya nengke mele dia selamat atau dia mele selamat karing ide sebe mikirangnya no. Kemudian masih habis sekali. Kah? Semoga apa kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dah azan dulu? Baru tanya, jawab.